Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajri Nugraha dari HIP LPP Wiralaya. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai topik yang akan kami bawakan, yaitu diaspora Tionghoa. Nah, kita mulai masuk ke dalam materi. Bayangkan sebuah dunia di mana seseorang bisa tinggal di satu negara, bekerja untuk perusahaan negara lain, tetapi tetap terikat secara budaya pada tanah kelahirannya yang berada ribuan kilometer jauh. Dunia seperti itu bukan hanya gambaran masa depan, tetapi realita yang kita jalani saat ini. Di mana mobilitas manusia, teknologi, komunikasi, dan arus ekonomi global telah menciptakan hubungan yang melampaui batas-batas teritorial negara. Dan mungkin kita akan membahas apa itu masyarakat transnasional. Dalam konteks inilah muncul konsep masyarakat transnasional. Masyarakat transnasional merujuk pada kelompok atau komunitas yang hidup, bekerja, dan berinteraksi secara aktif di lebih dari satu negara. Mereka tidak sekedar hanya berpindah tempat, tetapi melainkan berinteraksi secara aktif dan membentuk jaringan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang tersebar di lintas negara. Identitas mereka tidak lagi sepenuhnya terikat pada satu negara saja, tetapi tercipta dari gabungan pengalaman dan hubungan di berbagai wilayah. Konsep ini sangat relevan dalam studi hubungan internasional, karena memperlihatkan bahwa dunia global saat ini tidak hanya digerakkan oleh negara. Masyarakat transnasional menjadi aktor penting yang mempengaruhi banyak aspek global, dari arus investasi, jaringan perdagangan, transfer budaya, diplomasi informal, hingga pembentukan opini publik internasional. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dapat menjembatani atau menekan hubungan antar negara melalui jejaring dan kekuatan ekonomi mereka. Untuk memahami gambaran konkretnya, kita bisa melihat salah satu contoh besar dan paling berpengaruh di masyarakat transnasional, yaitu di diaspora Tionghoa dengan sebaran komunitas yang sangat luas di Asia Tenggara, Amerika Utara, Afrika, bahkan di Eropa hingga Afrika. Diaspora Tionghoa menunjukkan bagaimana komunitas transnasional mampu mempertahankan identitas budaya sambil tetap membangun koneksi ekonomi dan sosial di negara-negara tempat mereka tinggal. Kasus diaspora Tionghoa memberikan ilustrasi nyata tentang bagaimana masyarakat transnasional dapat berperan besar dalam dinamika hubungan internasional. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, gitu ya. Baik, saya Putra Ramadan dari mahasiswa hubungan internasional kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tentang profil diaspora Tionghoa. Komunitas diaspora Tionghoa yang menjadi contoh masyarakat transnasional paling menonjol di era modern. Karena ketika kita berbicara tentang diaspora Tionghoa, kita berbicara juga tentang populasi yang jumlahnya hampir sekitar 50 juta orang. Dia juga tersebar di seluruh dunia. Ini menjadikan diaspora Tionghoa ini salah satu yang terbesar, bahkan yang terbesar di dunia, mengalahkan diaspora India, Arab maupun Yahudi. Sebaran mereka sangat luas. Yang pertama ada di Asia Tenggara sebagai pusat terbesar, terutama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Selain itu, populasi diaspora Tionghoa juga ini sangat-sangat signifikan banyaknya di Amerika Serikat. Gak cuma di Amerika Serikat saja, di negara Eropa lain seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara lainnya seperti Belanda, Inggris, Prancis, bahkan di benua Afrika sekalipun terdapat diaspora Tionghoa yang sangat berkembang pesat, terutama terkait proyek perdagangan dan investasi. Karena kekuatan diaspora ini
ada pada kemampuannya mempertahankan identitas budaya sambil beradaptasi dengan negara di mana mereka tempat tinggal. Dan juga terlihat dari keberadaan Chinatown di beberapa kota besar dunia, bukan hanya sebagai pusat kuliner, tetapi juga sebagai ruang sosial, ekonomi, dan budaya untuk mempertahankan tradisi Tionghoa. Dinamika aktivitas diaspora ini sangat transaksional karena pertama ada aspek ekonomi. Banyak jaringan bisnis Tionghoa yang menghubungkan perdagangan dari Asia Tenggara ke Tiongkok melalui Amerika dan jalur Eropa, di mana jaringan ini juga biasa disebut Chinese Business Networks dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi informal terbesar di dunia. Yang kedua, ada unsur budaya, di mana diaspora Tionghoa tetap merayakan festival-festival besar dan dikatakan tradisional untuk menjaga bahasa, memperkenalkan kuliner, dan menghidupkan kembali ritual-ritual leluhur. Aktivitas ini juga hanya dilakukan secara private, tetapi juga dilakukan di diskursus publik dan di media-media umum lainnya melalui festival dan perayaan besar. Ketiga, ada organisasi komunitas di mana banyak negara di mana diaspora di banyak negara, diaspora Chinese maksud saya, mendirikan persatuan Tionghoa Kuil, sekolah bahasa, juga lembaga kebudayaan. Organisasi ini juga sangat memperkuat jaringan antar negara sekaligus menjadi penghubung dengan Tiongkok. Keempat, era digital di mana membuat diaspora ini semakin terhubung. Media sosial seperti WeChat, TikTok, alat komunikasi yang digunakan di lintas negara menghubungkan diaspora Kanada hingga Malaysia. Salah satu aktivitas diaspora yang paling terlihat ini sangat memiliki dampak global karena penyelenggaranya yaitu di salah satu event Lunar New Year. Ini juga bukan sekedar perayaan budaya tapi sebuah proyek besar tahunan yang melibatkan ekonomi, budaya, identitas secara nasional, di mana penjelasan Lunar New Year akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, halo semuanya, kenalin aku Rizky Ramadan dan kali ini kita bakalan lebih condong lagi untuk menjelasin apa sih bagaimana masyarakat transnasional ini bekerja, atau bisa kita spesifikkan lagi untuk Lunar New Year atau dalam bahasa Indonesia yang sering kita ucapin itu tahun baru Imlek yang dalam konteks diaspora Tionghoa. Nah, kita sering menganggap kalau misalkan tradisi Imlek ini itu sekedar perayaan keluarga biasa. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian tahu kalau misalkan tradisi ini kalau sudah dibawa keluar dari Tiongkok oleh komunitas diasporanya, bentuknya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih luas nih. Tradisi ini udah berubah menjadi gelombang budaya yang melintasi negara dan menghubungkan jutaan orang yang tinggal di lokasi yang berbeda, tetapi merayakan hal yang sama. Nah, teman-teman, sejak Imlek itu masuk dalam daftar warisan budaya tak benda di UNESCO pada tahun 2024, statusnya semakin menguat sebagai tradisi global. Nah, pengakuan itu bukan cuma hanya soal pelestarian budaya, tapi juga menjadi bukti kalau misalkan diaspora Tionghoa itu udah membangun jaringan budaya yang aktif, dinamis, dan terus berkembang di berbagai belahan dunia. Dan yang menarik teman-teman, perayaan ini nggak hadir dalam bentuk yang seragam, tapi ia selalu beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya tempat tinggal diaspora itu berada. Nih, coba bayangin, di London, festival Imlek ini berubah menjadi pesta kota dengan sentuhan urban modern. Sedangkan di Mexico City, perayaan berpadu dengan warna dan ritme Latin. Nah, untuk di Athens sendiri, konser orkestra dan pameran foto menjadi cara menyambut Imlek yang terasa elegan. Lalu ada di San Francisco yang tetap menjadi salah satu pusat perayaan terbesar di luar Asia, dengan menggunakan parade naga raksasa nih yang berkelok di antara gedung kota dan menarik ribuan penonton setiap tahunnya. Di Asia Tenggara sendiri, Qinghai Parade di Singapura dan Malaysia ini semakin berkembang menjadi pertunjukan multi etnis yang merayakan keberagaman. Dan juga di
di Indonesia juga punya banyak nih jejak sendiri lewat festival komunitas, bazar kuliner, dan pertunjukan barongsai yang hadir di banyak kota. Rangkaian kegiatan yang baru aku sebutin tadi itu nunjukin kalau misalkan Lunar New Year ini telah menjadi proyek global diaspora, yang dimana ada banyak mobilitas budaya yang bergerak melintasi batas negara, dan ada aktivitas ekonomi yang menguat selama musim perayaan. Ada juga representasi budaya yang menyebar lewat media digital. Tradisi ini juga hidup bukan karena dikendalikan dari satu pusat, tapi juga karena dirawat oleh komunitas diaspora itu sendiri. Tapi di balik perayaan yang terlihat meriah, sebenarnya ada proses yang jauh lebih dalam. Lunar New Year itu sendiri membantu menjaga kesinambungan identitas diaspora. Ia menciptakan ruang aman bagi mereka yang tinggal di luar negara lokal mereka untuk merawat tradisi, membangun jaringan sosial, dan memperkenalkan budaya mereka sendiri ke masyarakat luas. Secara tidak langsung, perayaan ini juga berfungsi sebagai alat soft power yang memperhalus citra budaya Tionghoa di tingkat global. Melihat seluruh gambaran ini, kita bisa memahami nih, mengapa Lunar New Year menjadi satu contoh ideal yang menjelaskan bagaimana masyarakat transnasional itu bisa bekerja. Tradisi ini menyatukan identitas, ekonomi, budaya, dan representasi global dalam satu rangkaian yang terus bergerak dari tahun ke tahunnya. Dan dari sinilah kita bisa melanjutkan pembahasan menuju analisis kepentingan yang akan membuka dimensi berikutnya dalam hubungan internasional. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan sama rekan saya nih. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, jadi kenalin saya Muhammad Adi Subeda Putra. Di sini aku akan menjelaskan tentang analisis Lunar New Year, yang dimana di sini ada pertama 50% dari Lunar New Year itu adalah diplomasi budaya dan soft power. Maksudnya adalah Lunar New Year itu bukan hanya cuma perayaan, tapi strategi budaya yang jalan natural. Ketika kota-kota besar dunia kayak New York, London, Sydney ikutin ngadain festival Imlek, budaya Tionghoa otomatis makin dikenal dan dilihat secara positif. Ini yang bikin soft power Tionghoa naik, bukan lewat politik atau militer, tapi lewat makanan, tarian singa, lampion, dan pengalaman budaya yang hangat. Dan menariknya, yang diuntungkan bukan cuma negara asal, tapi juga diaspora yang hidup di berbagai negara. Kedua, ada 30% itu adalah kepentingan ekonomi. Setiap menjelang Imlek, roda ekonomi diaspora langsung ngebut. Restoran penuh, toko kelontong rame, UMKM dekorasi banjar pesanan, sampai kreator konten pun panen engagement. Dan ini bukan ekonomi yang berhenti di satu negara. Barang impor, makanan khas, dekorasi, semuanya ngalir lintas batas. Jadi Imlek itu kayak booster ekonomi budaya yang efeknya kerasa luas, bahkan buat masyarakat non-Tionghoa sekalipun. 20% di sini ada identitas dan solidaritas diaspora. Buat diaspora, Lunar New Year adalah momen paling penting buat tetap merasa pulang. Meskipun secara fisik mereka hidup jauh dari Tiongkok, perayaan ini menjaga identitas, memperkuat solidaritas, dan jadi ruang untuk kumpul, nostalgia, dan meneruskan tradisi ke generasi selanjutnya. Jadi ini bukan cuma event budaya, tapi juga berkat sosial. Nah, pertanyaannya, kenapa masyarakat transnasional seperti diaspora Tionghoa penting dalam hubungan internasional? Pertama, karena mereka jadi jembatan budaya. Tradisi seperti Imlek bikin orang dari berbagai latar belakang lebih paham, lebih toleran, dan lebih terbuka satu sama lain. Kedua, ada mereka di aktor ekonomi global. Keputusan konsumsi mereka, jaringan usaha mereka, sampai investasi lintas negara bisa mempengaruhi ekonomi lokal maupun global. Ketiga, ada mereka punya pengaruh sosial dan politik. Opini mereka, suara mereka, dan posisi mereka di masyarakat bisa membentuk dinamika domestik negara tempat mereka tinggal. Dan yang paling penting adalah masyarakat transnasional menunjukkan bahwa dunia hari ini sudah nggak bisa dilihat cuma sebagai hubungan antar negara. Ada banyak aktor global lain, komunitas, diaspora, NGO, bahkan individu yang punya peran besar dalam menghubungkan dunia. Dengan melihat diaspora Tionghoa dan proyek budaya tahunan seperti Lunar New Year, kita bisa paham bagaimana identitas budaya dan ekonomi bisa bergerak bebas melampaui batas negara. Ini adalah contoh nyata bagaimana masyarakat transnasional ikut membentuk dunia yang makin terhubung, makin dinamis, dan makin kompleks.
Saya Fajar Ida Bima Nugraha. Saya Putra Ramadan. Saya Rizky Ramadan. Saya Muhammad Edi Subjada Putra. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mengikuti penjelasan kami tentang diaspora Tionghoa di berbagai macam dunia sebagai masyarakat transnasional. Terima kasih banyak.